Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema yaitu teori dan estimasi biaya. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Girna Rizkita sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Igo Sukmawanto, Fitriani R, Gusti Agung Priwinyani, Sagita Jani, Husni, dan satu lagi yaitu Ilham Hidayat. Sifatnya dikenal 3 macam biaya. Yang pertama, biaya tetap, yaitu biaya-biaya yang cenderung untuk bersifat kontens secara total dari bulan ke bulan tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya-biaya yang secara total selalu mengalami perubahan, di mana perubahan itu searah dan sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Dan yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang tidak bersifat tetap, tetapi tidak pula bersifat variabel. Biaya jangka pendek. Yang pertama ada biaya total atau sama dengan TC sama dengan F dalam kurung Q. Biaya tetap total sama dengan TFC. Biaya variabel total sama dengan TVC. Rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Ya, biaya total rata-rata atau sama dengan ATC sama dengan TC per Q. Terus ada biaya tetap rata-rata sama dengan AFC sama dengan TVC per Q. Biaya variabel rata-rata sama dengan AVC sama dengan TVC per Q. Rumus ATC sama dengan AFC ditambah AVC. Biaya marginal sama dengan delta TC per delta Q sama dengan delta TVC per delta Q. Nah, di sini ada tabel fungsi biaya jangka pendek, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada kurva fungsi biaya jangka pendek. Selanjutnya ada biaya variabel rata-rata atau AVC. Rumusnya itu AVC sama dengan TVC per Q atau sama dengan W per APL. Sedangkan biaya marginal, rumusnya itu ada delta TC per delta Q sama dengan delta VC per delta Q sama dengan W per MPL. biaya jangka panjang, total biaya jangka panjang sama dengan LTC sama dengan F dalam kurung Q. Biaya rata-rata jangka panjang sama dengan LAC sama dengan LTC garing Q. Biaya marginal jangka panjang sama dengan LMC sama dengan delta LTC garing delta Q. Penurunan kurva biaya jangka panjang. Hubungan antara kurva jangka panjang dengan kurva jangka pendek. Ukuran pabrik dan skala ekonomis, kemungkinan bentuk kurva biaya jangka panjang itu seperti ini. Yang dimana skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit yang terjadi bersamaan dengan meningkatkan jumlah produksi suatu perusahaan. Skala ekonomi merupakan konsep lama serta merujuk pada pengurangan biaya per unit pada saat ukuran fasilitas dan tingkat pemakaian input lainnya meningkat. Ekonomi terjadi apabila biaya total rata-rata jangka panjang menurun bersamaan dengan meningkatnya jumlah output. Ketika produksi semakin tinggi, maka akan mengakibatkan suatu perusahaan menambah kapasitas produksinya. Dan pertambahan kapasitas ini akan menyebabkan kegiatan produksi perusahaan menjadi bertambah efisien. Kurva pembelajaran. Biaya rata-rata unit Q sama dengan C sama dengan Aki pangkat B. Bentuk estimasi log C sama dengan log A plus B log Q adalah kumulatif total output.
selanjutnya, jika Anda mengerjakan sesuatu, tentunya waktu yang dibutuhkan pada saat pertama kali bekerja akan lebih lama pada pekerjaan yang dilakukan kedua kalinya, atau bahkan ketiga, keempat, dan seterusnya. Dengan pengulangan, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat dan akan menuju ke arah perbaikan. Fenomena inilah yang disebut dengan kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran adalah konsep pekerjaan yang mengarah pada usaha perbaikan. Konsep ini sangat berguna bagi manajemen operasi perusahaan. Konsep ini memungkinkan perusahaan untuk mengestimasi biaya, penjadwalan, perencanaan kebutuhan, penganggaran maupun penetapan harga. Biaya volume laba, penerimaan total TR sama dengan P kali Q, biaya total TC sama dengan TFC tambah APC kali Q, volume break even TR sama dengan TC, P kali Q sama dengan TFC tambah APC kali Q, QBA sama dengan TFC per P kurang APC. Berikut analisis biaya volume laba. P sama dengan 10, TFC sama dengan 200, APC sama dengan 5, QBA sama dengan 40, dan ungkitan operasi. Ungkitan operasi sama dengan TFC per TPC. Derajat ungkitan operasi sama dengan DOL. DOL sama dengan persen delta V per persen delta Q sama dengan Q dalam kurung P kurang APC per Q dalam kurung P kurang APC kurang TPC. Fungsi biaya penting untuk mencapai berbagai tujuan keputusan manajerial. Fungsi biaya jangka pendek sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan output optimal pada harga yang dibebankan. Pengetahuan tentang fungsi biaya jangka panjang penting dalam perencanaan untuk skala optimum pabrik yang dibangun perusahaan pada jangka panjang. Masalah data dan pengukuran dalam mengestimasikan fungsi biaya jangka pendek. Metode yang digunakan dalam mengestimasikan fungsi biaya jangka pendek yaitu adalah menganalisis regresi, di mana biaya variabel total diregresikan terhadap output dan beberapa variabel, seperti harga input dan kondisi operasi selama periode waktu di mana ukuran pabrik tetap. Yang bisa diestimasikan adalah fungsi biaya variabel total dan fungsi biaya total karena sulitnya mengalokasikan biaya tetap ke dalam berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Bentuk fungsional untuk fungsi biaya jangka pendek dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bentuk teoritis. Bentuk teoritis dibagi menjadi 3 rumus. 1. TVC sama dengan AQ tambah BQ pangkat 2 tambah CQ pangkat 3. 2. AFC sama dengan TVC per Q sama dengan A tambah BQ tambah CQ 2. 3. MC sama dengan A tambah 2 BQ tambah 3 CQ 2. Pendekatan linear dibagi juga menjadi 3, yaitu 1. TVC sama dengan A tambah BQ. 2. AVC sama dengan A per Q tambah B. 3. MC sama dengan. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.